Baik, selamat malam. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Amelia Fitri, Grace Poli, saya sendiri Juandi, dan Setiawan. Kami akan membahas pokok materi mengenai kependudukan. Yang pertama kita bahas yaitu struktur penduduk di dunia. Struktur penduduk di suatu wilayah meliputi jumlah persebaran dan komposisi penduduk. Struktur penduduk di suatu wilayah tersebut selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu, dikarenakan proses demografi, yaitu kelahiran, kematian, dan juga migrasi. Oleh karena struktur penduduk yang dinamis atau senantiasa mengalami perubahan dari waktu ke waktu, maka perlu sekali untuk mengetahui komposisi penduduk di suatu wilayah. Lanjut yang kedua yaitu momentum tersembunyi dari pertumbuhan penduduk. Menurut data yang dihimpun oleh World Bank tahun 2010, rata-rata laju pertumbuhan penduduk Indonesia naik setiap tahunnya mencapai 1,86%. Seperti halnya di Indonesia, jumlah penduduknya bertambah setiap tahunnya. Pertambahan penduduk mempunyai kecenderungan untuk terus melaju, seakan-akan laju pertumbuhan penduduk tersebut mengandung suatu daya gerak momentum yang kuat dan tersembunyi. Terdapat sedikitnya dua alasan penting yang melatar belakangi keberadaan daya gerak tersembunyi. Yang pertama adalah tingkat kelahiran itu sendiri tidak mungkin diturunkan hanya dalam waktu yang singkat. Kekuatan-kekuatan sosial, ekonomi, dan institusional sangat mempengaruhi tingkat fertilitas yang telah ada dan bertahan selama bertahun-tahun. Tidak mudah hilang begitu saja. Yang kedua adalah struktur usia penduduk itu sendiri, yang dapat digambarkan piramida penduduk. Piramida penduduk adalah suatu grafik yang menunjukkan komposisi penduduk menurut jenis kelamin dan kelompok umur. Hal ini terjadi pada kelompok umur 9-14 tahun yang terus meningkat dan angka kematian yang sangat kecil. Peningkatan laju pertumbuhan ini juga dapat menimbulkan tantangan seperti ketimpangan sosial, ekonomi, lingkungan, dan ketahanan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang transisi demografis. Transisi demografis adalah fenomena yang terjadi ketika suatu negara mengalami perubahan dalam komposisi dan struktur populasi penduduknya. Dalam konteks negara berkembang yang sedang mengalami pembangunan ekonomi, transisi demografis biasanya melibatkan beberapa tahapan sebagai berikut. Tahapan awal, negara tersebut memiliki tingkat kelahiran dan kematian yang tinggi. Ini menghasilkan pertumbuhan penduduk yang lambat karena tingkat kelahiran dan kematian seimbang satu sama lain. Dan yang kedua, penurunan tingkat kematian dalam upaya meningkatkan kualitas hidup. Negara mulai mengalami penurunan tingkat kematian, terutama di kalangan anak-anak. Ini biasanya disebabkan oleh peningkatan akses ke perawatan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur sanitasi. Dan yang ketiga, pertumbuhan penduduk cepat. Meskipun tingkat kelahiran masih tinggi, penurunan tingkat kematian menyebabkan pertumbuhan penduduk yang pesat. Ini dapat menciptakan tekanan pada sumber daya dan layanan publik. Dan yang keempat, penurunan tingkat kelahiran. Seiring waktu berjalan, faktor-faktor seperti peningkatan pendidikan, peran wanita dalam tenaga kerja, dan akses yang lebih baik ke kontrasepsi dapat menyebabkan penurunan tingkat kelahiran ini. Ini adalah tahapan penting dalam transisi demografis karena mengarah pada pengurangan pertumbuhan penduduk. Dan yang terakhir, stabilisasi penduduk. Tingkat kematian dan kelahiran cenderung seimbang, yang menghasilkan pertumbuhan penduduk yang lambat dan stabil. Maka dapat disimpulkan transisi demografis ini dengan perkembangan ekonomi, peningkatan tingkat kelahiran dan kematian pada awal transisi demografis dapat menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang cepat karena populasi yang besar dapat menjadi sumber tenaga kerja yang produktif. Namun, pada tahap yang lebih lanjut, penurunan tingkat kelahiran dapat membantu meningkatkan produktivitas ekonomi dengan mengurangi tekanan pada sumber daya. Selanjutnya, penyebab tingginya fertilitas di negara berkembang dapat dianalisis melalui dua pendekatan berbeda, yaitu model Malthus dan pendekatan rumah tangga. Yang pertama, model Malthus. Thomas Malthus adalah seorang ekonom Inggris yang pada awal abad ke-19 mengemukakan teori tentang pertumbuhan populasi. Menurut Malthus,
pertumbuhan populasi akan melebihi pertumbuhan sumber daya yang tersedia, khususnya produksi pangan. Oleh karena itu, Malthus berpendapat bahwa pertumbuhan populasi akan dibatasi oleh dua faktor utama. Yang pertama, fertilasi yang tinggi. Malthus berpendapat bahwa tingginya tingkat kelahiran, terutama di negara-negara berkembang, menjadi penyebab utama pertumbuhan populasi yang cepat. Faktor-faktor seperti kurangnya akses pendidikan seksual dan kontrasepsi, tradisi keluarga besar, dan kurangnya pengetahuan tentang perencanaan keluarga, semuanya dapat menyebabkan tingkat kelahiran yang tinggi. Dan yang kedua, tingkat kematian yang rendah. Malthus juga berpendapat bahwa penurunan tingkat kematian, terutama kematian bayi dan kematian akibat penyakit menular, berkontribusi pada pertumbuhan populasi yang lebih cepat. Perbaikan dalam pelayanan kesehatan, sanitasi, dan gizi yang dapat menyebabkan penurunan tingkat kematian. Dan yang kedua, pendekatan rumah tangga. Pendekatan rumah tangga lebih menekankan pada faktor-faktor dalam rumah tangga atau keluarga yang mempengaruhi tingkat fertilasi. Beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat kelahiran yang tinggi di negara berkembang dalam konteks pendekatan rumah tangga termasuk yang pertama, status sosial perempuan, ketidaksetaraan gender dan keterbatasan akses perempuan terhadap pendidikan dan pekerjaan dapat menyebabkan perempuan memiliki sedikit kendali atas keputusan perencanaan keluarga. Dan yang kedua, tradisi dan norma. Beberapa masyarakat di negara berkembang memiliki norma dan budaya yang mendorong keluarga besar sebagai tanda status atau keberhasilan. Ini dapat mendorong tingkat kelahiran yang tinggi. Dan yang ketiga, akses terhadap kontrasepsi. Terbatasnya akses terhadap alat kontrasepsi dan edukasi tentang perencanaan keluarga dapat menyebabkan kelahiran yang tidak terkendali. Dan yang keempat, ketidakpastian ekonomi. Ketidakpastian ekonomi ini dapat mendorong keluarga untuk memiliki banyak anak sebagai bentuk jaminan sosial atau tenaga kerja di masa depan. Nah, jadi keempat itu dapat disimpulkan, pendekatan rumah tangga mengakui peran penting dari faktor sosial, budaya, dan ekonomi dalam membentuk pola fertilitas di negara berkembang. Kebijakan perencanaan keluarga dan pembangunan sosial yang menyasar faktor-faktor ini dapat membantu mengurangi tingkat kelahiran di negara-negara tersebut. Baik, materi selanjutnya kita akan membahas mengenai beberapa pendekatan kebijakan. Kependudukan atau demografi merupakan ilmu yang mempelajari tentang dinamika kependudukan manusia. Demografi meliputi ukuran, struktur, penduduk, serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktunya akibat kelahiran, kematian, migrasi, serta penuaan. Analisis kependudukan dapat merujuk pada masyarakat secara keseluruhan atau kelompok tertentu yang didasarkan kriteria seperti pendidikan, kewarganegaraan, dan entitas tertentu. Sektor kependudukan seringkali dianggap berkaitan dengan terminologi kebijakan publik. Kedekatan kependudukan dengan kebijakan juga terlihat dari kebijakan-kebijakan pangan, karena pendidikan juga berkaitan erat dengan ketersediaan pangan. Poin selanjutnya mengenai urbanisasi dan migrasi. Urbanisasi adalah perpindahan penduduk dari pedesaan menuju ke perkotaan. Tapi sesungguhnya urbanisasi ini diartikan sebagai proporsi penduduk yang berada di daerah perkotaan yang disebut dengan urban area. Wilayah perkotaan yang disebut urban area tidak sama dengan perkotaan yang city. Karena yang dimaksud di sini perkotaan yang disebut dengan urban area ini harus memenuhi 3 persyaratan. Yang pertama, jumlah penduduk harus 500 orang atau lebih per kilometer persegi. Kemudian jumlah rumah tangga yang bekerja di sektor pertanian harus sebesar 25% atau kurang. Kemudian memiliki 8 atau lebih jenis fasilitas perkotaan. Dengan demikian, urbanisasi merupakan fenomena alamiah yang sejalan dengan perkembangan ekonomi dan tingkat kesejahteraan penduduk di suatu negara. Hal ini harus diperhatikan atau dihindari dalam kaitan dengan urbanisasi adalah konsentrasi penduduk yang tinggi atau berlebihan di suatu wilayah sehingga menimbulkan apa yang disebut dengan aglomerasi atau primasi. Jadi adapun strategi pembangunan yang dilakukan selama ini dengan menekan pada pertumbuhan ekonomi.
dibanding dengan pembangunan yang berkesinambungan telah turut mempengaruhi pola urbanisasi dan pertumbuhan kota-kota di Indonesia. Pertumbuhan kota yang terkonsentrasi di Pulau Jawa terbukti sangat rentan menghadapi krisis ekonomi yang berlangsung dewasa. Oleh karena itu diperlukan suatu perubahan pola kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih ke wawasan kependudukan. Strategi pembangunan ekonomi yang berwawasan kependudukan bukanlah anti pertumbuhan. Namun dalam pendekatan ini, kebijakan ekonomi harus memperhatikan kondisi kependudukan yang ada. Dan jika pendekatan dilakukan, pertumbuhan ekonomi memang tidak terlalu tinggi, namun ada sesuatu jaminan terjadinya kesinambungan pembangunan. Karena penduduk benar-benar menjadi subjek dan objek pembangunan itu sendiri. Nah, menurut Todaro tahun 1976 dan Hugo tahun 1979, dalam Romdiati dan Noveria pada tahun 2004 ayat ketiga, mobilitas penduduk menuju perkodaan di Indonesia sangatlah tajam. Salah satu indikator yang membuktikan adalah angka pertambahan penduduk kota yang sangat tinggi. Migrasi masuk ke kota itu berkaitan dengan kebijakan pembangunan yang bersifat bias atau kota atau urban. Perkotaan menjadi pusat dari berbagai kegiatan pembangunan, mulai dari perdagangan, industri, sampai dengan administrasi pembangunan politik. Hal inilah yang menyebabkan kota-kota besar seperti Jakarta tidak akan terhindarkan lagi menjadi daya tarik kuat bagi penduduk untuk datang, karena perkotaan menyediakan kesempatan kerja dan usaha di berbagai bidang, sementara di daerah asal mereka menghadapi keterbatasan kesempatan ekonomi. Jadi berdasarkan fenomena tersebut, banyak pemerintahan di perkotaan yang menjalankan kebijakan untuk menjaga kotanya dari serbuan pendatang. Pemerintahan kota-kota besar Indonesia memberlakukan kebijakan kota tertutup, yaitu larangan penduduk, khususnya penduduk pendatang yang tidak memiliki KTP atau pekerjaan tetap, untuk tinggal di kota yang dituju. Kebijakan ini menjadi salah satu langkah yang dilakukan pemerintah lokal agar bisa para pendatang yang tidak memiliki modal atau peluang kerja di perkotaan tidak lantas menumpuk di kota-kota besar. Kebijakan ini menjadi salah satu upaya untuk menekan kedatangan para migran dari pedesaan maupun luar kota. Selanjutnya ada implikasi kebijakan kependudukan di Indonesia. Kebijakan kependudukan adalah serangkaian langkah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk mengatur pertumbuhan dan komposisi populasi suatu negara. Kebijakan terkait kependudukan Indonesia memiliki implikasi yang sangat luas. Contohnya itu termasuk dalam hal pertumbuhan ekonomi, penyediaan layanan dasar, peningkatan kualitas hidup, serta pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Dengan populasi yang terus bertambah, penting untuk mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan, perlindungan sosial, serta keadilan dalam pembangunan. Salah satu kebijakan utama kependudukan adalah pengendalian pertumbuhan penduduk. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi laju kelahiran melalui berbagai tindakan seperti promosi keluarga berencana, penyediaan akses yang lebih baik ke kontrasepsi, atau insentif untuk kelahiran terbatas. Akibatnya, pertumbuhan penduduk menjadi lebih terkendali, dan implikasi positifnya adalah dapat menghindari pertumbuhan populasi yang terlalu cepat yang dapat menyebabkan tekanan pada sumber daya alam, infrastruktur, dan layanan kesehatan. Ada 5 implikasi dari kebijakan ini. Yang pertama, ada kesejahteraan sosial. Kebijakan pembangunan keluarga berencana dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengurangi tekanan pada sumber daya yang terbatas dan memberikan kesempatan yang lebih baik bagi setiap anggota keluarga untuk berkembang. Yang kedua, ada pertumbuhan ekonomi. Pengendalian pertumbuhan penduduk dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan populasi yang terlalu cepat dapat menyebabkan tekanan pada lapangan pekerjaan dan sumber daya ekonomi. Sementara pengendalian pertumbuhan penduduk dapat mengarah pada pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil dan berkelanjutan. Yang ketiga, ada pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Pengendalian pertumbuhan penduduk juga membantu melindungi lingkungan dengan mengurangi tekanan pada sumber daya alam dan mengurangi dampak negatif pertumbuhan populasi terhadap lingkungan, seperti deforestasi dan kerusakan lingkungan. Yang keempat, ada pengurangan kemiskinan.
Pengendalian pertumbuhan populasi dapat membantu mengurangi kemiskinan dengan memastikan bahwa sumber daya ekonomi lebih merata terdistribusi. Keluarga yang lebih kecil cenderung lebih memiliki banyak sumber daya per kapita. Yang terakhir ada peningkatan kualitas hidup. Dengan mengurangi laju pertumbuhan populasi, kebijakan kependudukan dapat membantu meningkatkan kualitas hidup penduduk. Ini dapat mencakup peningkatan akses ke layanan kesehatan, pendidikan, perumahan, dan lapangan pekerjaan.